kalaupun dia berkata dulu dapatnya kepepet sih, dijodohin sih. Ya sudah dulu kan ya memang belum berhasil ya, siapa aja diterima. Sekarang saya melihat banyak sekali konflik pasangan, istrinya yang jadi top atau suaminya jadi berhasil tiba-tiba. Nah Pak, proses semacam ini, saya ngerti Pak Kirno katakan mesti menyadari bahwa this is the best, ini yang terbaik yang Tuhan berikan, supaya tidak ada lagi yang macam-macam tadi. Tapi kalau itu terjadi Pak, kira-kira apa nasihat Bapak untuk pria wanita yang saat ini belum mau menerima, belum bisa menerima bahwa ini loh yang terbaik. Dulu kan langsing, sekarang langsung. Ya dulu kan, wah dibukain mobil di itu, kalau mobil baru kan dibersihin apa, sekarang mobilnya udah tua, ya didiemin aja. Apakah begitu? Iya, saya menyadari akan hal ini dan mau membedakan antara yang terbaik dengan yang ideal. Baik. Ya. Kalau kita bicara ideal, kita bicara sesuatu yang sangat sempurna. Nah saya khawatir nih, pasangan saya ini nih juga lagi nunggu ideal nih, dan saya nggak ideal. Jadi saya menyadari begini, bahwa dia ada kekurangan, saya ada kekurangan. Menurut saya di sini ada unsur pemaksaan diri. Ya. Saya berikan komitmen saya dalam rumah tangga ini. Saya menyadari istri saya, pasangan saya, suami saya tidak ideal. Tapi saya juga sadar dan perlu sadar, saya juga tidak ideal. Karena itu kita bersama-sama saling menerima satu sama lain. Kata saling menerima Pak? Ya, selama kita masih menuntut, itu yang susah. Ya. Nah, jadi itu yang pertama Pak Johan. Yang kedua adalah penting dalam hubungan suami istri itu, kalau kita bicara pemulihan perlu adanya transparansi. Saya bacakan ayatnya itu dari Kejadian 2, ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Telanjang itu indah dan perlu dalam rumah tangga. Maksud saya dengan telanjang adalah bahwa dalam hubungan saya dan istri saya, bahkan tidak ada satu helai kain tipis pun yang menutupi. Semua yang saya lakukan itu istri saya tahu, suami saya tahu. Dengan demikian tidak ada kecurigaan, tidak ada kepikiran dia ini sedang ngapain. Ya. Transparansi itu adalah sesuatu yang diupayakan dan dibangun. Dia tidak akan terjadi dengan sendirinya. Karena saya tahu ada suatu bahaya potensi bahwa keterbukaan atau transparansi itu disalahmanfaatkan untuk menyerang. Ya. Jadi pasangan saya terbuka apa adanya. Begitu saya dengar, saya pakai untuk nyerang. Kalau enggak saya simpan dulu nih. Ntar lain kali kalau kita berantem lagi, ini ilmu saya. Ini yang saya simpan untuk menghantam dia, biar dia tahu rasa. Adalah penting keterbukaan itu dibangun. Dan kalau terbuka, saya pikir itu yang terbaik. Karena kalau saya terbuka apa adanya, saya bisa merasakan bahwa saya sudah terbuka semuanya, jadi saya nggak usah takut, nggak usah sembunyi apapun juga. Transparansi itu bagus dan dia perlu dibangun. Menurut saya di sini Pak John, komunikasi itu menjadi kunci. Ya. Komunikasi yang terbuka dan juga penerimaan tadi itu akan menolong sekali, yaitu kamu terbuka apa adanya, kamu cerita dan saya akan menerima kamu apa adanya. Sekalipun saya menyadari bahwa sekali lagi ini sesuatu yang dibangun dalam pengertian ada proses yang mesti dijalani, mungkin ada jatuh bangunnya. Ya. Mungkin di saat pertama saya syok, ya ampun, saya pikir dia ini seperti segi 4, tahu-tahu dia segi 3 lagi. Ya. Nah ada sesuatu yang bikin saya syok. Tapi di sini perlu sekali kedewasaan untuk menyadari bahwa dalam suatu rumah tangga ini perlu dibedakan antara orang waktu pacaran sama waktu dia sudah kawin, Pak. Saya senang tadi Bapak bilang, buka mata lebar-lebar. Masalahnya banyak orang pacaran tutup mata, Pak. Sudah kawin dia baru buka mata, baru kaget dia. Usul saya, waktu pacaran, buka mata lebar-lebar, sesudah kawin tutup matanya. Pak Kirno, dalam kita dan Bapak banyak konseling orang kan, Pak, kalau saya mulai transparan, masa lalu atau dosa-dosa atau langkah-langkah yang saya bikin bulan lalu, 2 bulan lalu, wah, dia nggak siap. Kalau saya ngomong, nggak siap. Satu, orang ketakutan untuk dihakimi dan diperlakukan yang nggak pantas. Yang kedua, dia tidak mau menyakiti hati. Yang ketiga, dia tidak mau justru sebaliknya tadi jadi senjata yang dikumpulkan. Kapan dia bikin salah tak keluarin jedor. Nah, ini bagaimana Pak?
seorang yang tidak berani transparan karena takut melihat situasi yang ini nggak siap. Ya Pak ya? Gimana Pak? Saya ingat perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ada banyak hal lagi yang aku mau cerita ke kamu, tapi kamu sekarang belum bisa menerimanya. Nanti tunggu Roh Kudus, dia akan menolong kamu mengenal semua kebenaran. Jadi saya tidak mengatakan kita frontal terbuka sekaligus. Tapi ada suatu proses. Karena dibangun, tadi kata kuncinya itu dibangun. Bagaimana saya dengan pelan-pelan membangun. Dan untuk itu saya mesti berani ambil resiko. Dan karena itu saya mesti lihat ini sesuatu yang penting yang bagus. Dan saya akan ambil resiko untuk mulai terbuka pelan-pelan. Ya, jadi dikondisikan gitu loh Pak Johan. Sehingga pada suatu momen, pada satu ketika saya bisa bicara terang-terangan apa adanya. Dan istri saya itu atau suami saya bisa menerima itu, dan itu menurut saya yang paling indah. Oh luar biasa. Yang Pak Kirno bagikan adalah dibangun. Komunikasinya, keterbukaannya, trustnya dibangun. Dan pada satu level termasuk kedewasaan rohani, itu akan menghasilkan sesuatu yang indah. Penerimaan dan juga transparansi menghasilkan pemulihan. Pemulihan. Baik saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dan kami kasihi, tetap bersama kami dulu sampai kita menyimpulkan. Dan saudara yang butuh saat ini pemulihan, saudara mari kita berdoa sebentar.